Tuhan sudah menolong kita di tahun 2023 di bulan Januari. Nah, di minggu pertama di bulan Februari ini kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menolong kita di hari ini. Amin. Amin. Akan ada kemenangan di tempat ini. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami percaya Tuhan akan ada kemenangan di tempat ini. Dan Tuhan yang sama yang akan menolong kami Tuhan di tempat ini hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I'm coming on the God of Jacob, whose love endures to generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me, for me. Come on, Sabia. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. Let's go. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you, Lord. I need you, Lord. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness, I'm standing. Oh, I need. You hear your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. Come on, 2 p.m. Say this. You were providing then, you are providing now. You are the same. Yeah, you're the same God. Yeah, you move in power then, God move in power now. You are the same God. You are the same. Oh, you were a healer then,
You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then I'll feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Oh, forever. You're the same God. You're the same God. Oh, I need you Shalom TPM. Shalom. Sekali lagi shalom TPM. Shalom. Semua bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Raja kita, Raja yang mulia, yang percaya suara mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Kamu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku
paling meriah buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Semua bersuka cita. Ada amin. Boleh angkat tangannya semua yang di bawah umur 40 tahun. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Berarti kita masih punya banyak energi. Amin saudara-saudara. Ya, kita akan puji Tuhan dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Amin saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara siap kita nyanyi satu lagu ini lagi. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama dengan suara yang keras. Dengan ekspresi, dengan tepukan tangan. Amin saudara-saudara. Lompat. Kita berikan yang terbaik sama-sama buat Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan. Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu tiada taranya. Saudara-saudara harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ada di tempat ini. Amin. Dan dia tiada taranya. Bayangkan saudara-saudara. Tiada bandingannya. Tidak pernah kalah. Tidak pernah ada lawannya saudara-saudara. Oleh karena itu kita akan berikan sorak-sorai yang paling mulia. Sekali lagi buat Tuhan berikan sorak-sorai yang paling mulia sekali lagi. Para dewasa muda yang akan bangkit dan menang hari ini, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saudara-saudara, saya rasa kalau setiap minggu kita menyembah dan memuji Tuhan seperti itu, iblis gemetar, men. Ya, amin saudara-saudara. Pada saat kita menaikkan pujian, penyembahan, ada kuasa dalam pujian di dalam nama Yesus. Amin saudara-saudara. Boleh saya welcome semua dari kita, welcome to 2 PM. Ya, saudara-saudara, bersyukur kita ada di dalam rumah Tuhan. Di Februari pertama, bayangkan Februari saudara-saudara. Dan kita masih ada karena rahmat Tuhan. Apakah ada di sini newcomer pertama kali datang? Boleh angkat tangan. Sebelah sini, sebelahnya Clarissa. Welcome home. Semoga bisa terus beribadah bersama kami jika belum ada tempat ibadah yang tetap. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Cool, silakan duduk saudara-saudara. Kalau saudara, ini botol sanitizer sampai jatuh karena loncat-loncat saudara-saudara. Amin. Bukan hanya surga bergemuruh, MGK pun bergemuruh. Amin saudara-saudara. Ya, buat teman-teman kita mau katakan bahwa di 2 PM mungkin ada perbedaan yang jelas, yaitu kami mengedepankan yang namanya komunitas saudara-saudara. Ya, Jumat lalu saya sangat diberkati karena kita salah satu Cool di 2 PM kami mengadakan badminton saudara-saudara ya. Dan ada sekitar, berapa orang kemarin itu? 20. 20 orang hadir di Sunter. Gak ada yang bisa ngalahin saya tentunya. Ya teman-teman bisa datang, di sini ada teman-teman yang main badminton dan kita sangat seru. Please join Cool yang ada, bisa dilihat di depan. Ada Cool yang ada, dan nanti setelah ibadah katanya ada yang kumpul-kumpul main board game katanya saudara-saudara. Luar biasa. Kalau Cool saya tentunya kita pencinta masakan Padang. Habis ini kita akan makan masakan Padang. Amin saudara-saudara ya. Ada lagi kalau gak salah kemarin hari Jumat Coolnya Malina ada pergi ber-15 orang. Ada Cooling di sini angkat tangan.
Tuh yang di tengah yang paling berisik tuh, ya. Mereka pergi makan-makan hari Jumat. Nah, saudara-saudara bisa gabung bersama kami. Bukan hanya kita cari Tuhan bersama, tetapi kita jalani hidup bersama-sama. Amin, saudara-saudara. Ya, silakan join Cool, bisa hubungi dengan scan QR code yang ada di depan. Nah, saudara-saudara, mungkin saya akan skip dulu. Kita akan bacakan satu praise report. Boleh dibacakan praise report yang masuk ke dalam website kami. Dikatakan mengucap syukur walau adanya persoalan dan tantangan, keluarga saya dipersatukan. Dan dapat kumpul kembali bersama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang rindu keluarganya harmonis dan rukun dan bersatu. Angkat tangannya, angkat tangannya. Kita sama-sama nanti kita akan doakan keluarga kita sama-sama supaya kita sama-sama rukun. Karena di situ pada saat kita rukun dan bersatu ada berkat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lalu ada prayer request. Boleh ditampilkan prayer request. Doa agar tahun ini diberikan kelancaran untuk fokus kuliah. Ya, mungkin di sini juga ada yang berdoa untuk kelancaran usaha, karir, perjodohan, dan segala macamnya. Boleh kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita sama-sama satukan hati teman-teman di sini untuk kita berdoa untuk prayer request yang masuk ini. Tuhan, kami bawakan ke hadapan-Mu. Tuhan, teman kami yang ingin didoakan supaya kuliahnya dilancarkan tahun ini. Kami berdoa Tuhan, berikan dia hikmat, berikan dia urapan. Berikan dia Tuhan kepintaran Tuhan, supaya dia bisa belajar dan fokus dengan baik. Jauhkan dia dari segala hal-hal yang mendistraksi, tetapi dia bisa menjadi fokus dengan tujuannya tahun ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa Tuhan supaya keluarga kami rukun adanya. Jadi keluarga yang bahagia. Keluarga, saudara-saudara percaya? Kalau saudara-saudara rindu, saudara-saudara keluargamu diberkati. Kita angkat tangan sama-sama yuk. Sama-sama bawa keluarga kita ke dalam hadirat Tuhan. Ya, sama-sama sebut namanya Sambalabara. Kami berdoa Tuhan untuk papa, mama, untuk kakak, adik. Tuhan, supaya Tuhan kami, Tuhan dilawat Tuhan sama-sama. Keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang tidak ada cekcok, tetapi semua dari kami rukun, kompak, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat atas keluarga kami. Tidak lupa kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia menjadi negara yang bangkit dan kuat di tahun 2023. Tuhan, tidak ada lagi Tuhan layoff, pemecatan PHK dari perusahaan-perusahaan, tetapi secara ekonomi, saudara-saudara kita doakan bangsa kita, supaya bangsa kita dipulihkan ekonominya. Semakin kuat, semakin jaya Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Paniko, Dr. Yanto dan segenap jajaran pemimpin kami. Kami mengucap syukur untuk pelayanan mereka, pengorbanan mereka. Kami mau ucapkan berkat atas hidupnya. Supaya Tuhan mereka dijamah, Tuhan diberkati, dilindungi dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan pembicara hari ini juga nanti diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Biar dia Tuhan berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, supaya apa yang dia sampaikan bisa menjadi rema bagi kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk lagi ke dalam pujian dan penyembahan, just in case you don't know, kita mempunyai social media di Instagram at 2pm_GBPRJ. Jadi kalau saudara-saudara lihat, biasanya orang-orang dewasa muda kita semua pengguna social media. Jadi we need your help. Jika teman-teman diberkati oleh ibadah hari ini, boleh di tag at 2pm_GBPRJ dan bisa juga di tag at GBPRJ supaya kita bisa repost story-storynya, dan supaya dewasa-dewasa muda di daerah Kemayoran, Sunter Gading juga diberkati sama seperti kita. Amin saudara-saudara. Ya. Untuk volunteers, kita membutuhkan banyak volunteers, ushers, greeters, social media team, graphic designer, speaker, leaders. Kami butuhkan teman-teman bisa join untuk melayani bersama-sama dengan kita. Luar biasa. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun di mana 2PM akan reach 600 orang. Saudara-saudara percaya? Saya percaya saudara-saudara bahwa banyak sekali dewasa muda yang membutuhkan, sangat amat membutuhkan. Untuk para young couples, Februari kalau nggak salah ya, tanggal 18 kita akan dating bareng para suami istri saudara-saudara. Begitu luar biasa. Saudara-saudara yang punya anak masih di bawah balita bisa bawa ke 2PM, bawa teman-teman yang membutuhkan, mungkin jam tidurnya cocok dengan 2PM, bawa ke sini. Karena di belakang sana sudah ada kelas nursery yang membantu untuk para balita dan batita ya saudara-saudara ya. Nah,
Kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Bisa nggak saudara-saudara hari ini, mulai dari hari ini. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa sih? Ekspresi yang terbaik. Jadikan syair lagunya menjadi doa kita, pujian kita kepada Dia. Anggap bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, memang Dia ada di sini dan Dia akan mendengar suara kita. Amin saudara-saudara, kita angkat tangan sama-sama sungguh-sungguh. Kita sembah Tuhan, sabar, tidak ada yang diam, tidak ada yang diam. Haleluya. Sudah banyak di sini yang bersyukur, boleh lambaikan tangannya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita bersyukur kita sudah melewati tahun 2022. Kita sudah melewati Januari 2023. Dan saat ini kita akan memasuki bulan Februari. Yang kalau kata orang-orang bulannya kasih sayang. Dimana nanti tanggal 14 akan ada yang tukeran coklat. Betul? Tapi yang mau aku ingatkan adalah kasih Tuhan bukan hanya di bulan Februari. Kasih Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak di sini yang menyayangi, mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbagai musim yang kami lewati, kasih Tuhan terus setia. Kasih Tuhan tak terbatas dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi karena kasih setiamu yang nyata dalam hidup setiap kami, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Pernyatakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama dengan segenap hati kita nyatakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas. Ini isi hati kami Tuhan Yesus. Takkan habis di hidupku, dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat puji, mari sama-sama angkat ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Atas kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan yang baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan, sebab Dia yang layak untuk kita sembah. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah-Mu Tuhan, kami mau sembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari CPM lebih lagi kita katakan, terlalu banyak
mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama tuh PM yang mencintai Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Come on to be, sekali lagi kita nyatakan. Terlalu banyak, sebab Kau baik Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang termeriah. Karena kasih-Nya sepanjang masa selalu ada sampai sekarang. Bapak kami bersyukur. Dan kami mengerti lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Bahwa sifat kasih adalah memberi. Dan Kau selalu beri dan beri terus kepada kami. Walaupun kadang kami gak layak, Kau begitu baik ya Tuhan. Bapak lewat pujian ini, worship ini, ajarin kami juga. Supaya kami juga bisa menjadi agen kasih dan memberi keluar dari kehidupan kami untuk orang-orang ya Tuhan. Bulan ini kami mau belajar tentang relationship. Karena kami percaya Kau yang menciptakan relationship itu. Dan Kau intend relationship itu adalah baik untuk kami ya Tuhan. Karena itu Bapak kami siap untuk belajar. Kami mau mengerti firman-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara silakan duduk. Apa kabarnya, selamat siang semua. Ya semua pasti baik-baik aja. Nah saudara, hari ini kita udah masuk lagi di bulan Februari. Ya, biasanya kalau yang punya resolusi ngelakuinnya nggak di bulan Februari lagi, tapi Januari 2024 karena udah lewat bulan ini. Tapi enggak ya, tuh PM enggak ya, kita masih terus fokus. Nah saudara, hari ini kita akan belajar atau bulan ini itu mulai tentang relationship, tentang hubungan. Ya, nah kita akan belajar tentang relationship. Saya berikan judul Before the Relationship. Di situ ada yang gambar
cinta-cinta. Di sini juga gambar bisnis, jadi relationship secara general, saudara. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau bilang bahwa seharusnya yang khotbah di sini itu mestinya Tuhan Yesus dan bukan saya. Karena relationship bukanlah tema yang mudah, karena setiap kita mengejar relationship, setiap kita semua mengejar membangun relationship dengan baik. Ya, karena itu spiritnya hari ini saya pengen ajak saudara semua untuk bukan lihat kiri kanan, tapi kita lihat diri kita sendiri dan kita berkaca, dan spiritnya bukan saya menggurui saudara, tapi kita mau belajar sama-sama. Amin. Ya. Dan juga saya minta dukungannya untuk banyak ngomong amin, karena minggu ini saya lumayan capek. Ini khotbah saya yang ke-9, saudara. Saya udah 8 kali khotbah throughout the week. Ini yang ke-9 yang terakhir, tapi saya mau all out. Jadi saya minta saudara juga all out mendengarkannya, mari kita fokus sama-sama. Nah, relationship penting banget buat kita belajar relationship. 3 hal saudara harus punya dalam kehidupan: leadership, stewardship, dan juga relationship. Leadership bicara memimpin diri sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Stewardship berbicara manage, karena segala sesuatu itu punya Tuhan, bukan punya kita. Dan relationship berbicara hubungan, dan hubungan bisa buka pintu. Dan hubungan juga bisa tutup pintu, saudara. Mungkin salah satu cara yang saudara harus lakukan sebelum saudara pengen bisnis yang baru, saudara pengen breakthrough, mungkin caranya bukan doa dan puasa, bukan worship. Caranya bangun hubungan. Relationship sangat penting, saudara. Nah, saya mau ajak kita ke biblical model relationship. Waktu pertama kali Tuhan memperkenalkan relationship, lah itu waktu saat penciptaan. Nah, kita semua tahu semua penciptaan Tuhan bilang semua baik, betul? Tuhan pertama menciptakan apa? Dia menciptakan terang. Dia menciptakan cahaya, dia menciptakan light. And he said it is good. Kemudian dia ciptakan air, oceans, dia ciptakan lands, dan dia bilang ini bagus, it's good. Kemudian dia ciptain salad, dia ciptain brokoli, dia ciptain vegetation semua, and he said it is good. Dia ciptain terang dan malam, dia ciptain matahari, dia ciptain bulan, and he said it is good. Yang jomblo-jomblo kayaknya udah siap-siap nih. It is good for man not to be alone ya, kayak udah siap-siap. Nah, tapi habis itu Tuhan ciptakan sea creatures, dan juga Tuhan ciptakan wild animals, dan dia bilang apa? It is good. Lalu dia ciptakan manusia. Belum not good. Dia ciptakan Adam dan dibilang ini baik. Dan saya yakin ada jaraknya sampai akhirnya Tuhan berbicara di Kejadian 2 ayat 18. Ya, dia bilang Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja, aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan semua jomblo berkata, wah kurang banyak nih kayaknya ya. Nah, tapi saudara, saya mulai dengan satu statement untuk memulai bulan relationship ini, untuk mengantar juga minggu-minggu depan yang akan berkhotbah. Dari firman ini kita belajar bahwa Tuhan pengen saudara, God wants a relationship for you that helps. God wants a relationship for you that helps. Ya, Tuhan pengen saudara engage di dalam relationship. Karena itu dia hadirkan seseorang supaya Adam bisa membina hubungan. Jadi ini firman atau statement ini statement yang paling gak disukai sama introvert, betul? Ada di sini introvert? Itu introvert. Oh, Koiradi introvert, kayaknya bukan deh. Saya juga introvert, saudara. Ada yang sama kayak saya? Kalau nyari toko di mall, saya rela 1 jam kelilingin 5 lantai cari toko daripada saya harus ke resepsionis nanya. Ya. Nah, tapi saya mau bilang bahwa Tuhan pengen relationship yang works for us. Karena 2 lebih baik daripada 1. Kalau 2, saudara bisa tingkatin karakter saudara, tapi kalau sendiri saudara gak bisa. Saudara bisa jadi pinter banget kalau sendiri, betul? Saudara bisa kembangkan talenta dan bakat, saudara bisa ngeles, saudara bisa
online course. Tapi kalau berdua saudara bisa majukan karakter keduanya masing-masing. Karena dua lebih baik daripada satu. Dan Tuhan pengen kita punya relationship yang membantu. Perhatikan baik-baik. Yang membantu. Dan pada kenyataannya kita lebih bertoleransi terhadap relationship yang taking away from us. Yang bikin kita stres. Benar gak? Yang bikin kita depresi, yang bikin kita dries up. Yang taking away from us. Relationship yang toxic kita biarin itu. Oh tapi pastor, saya sama mereka udah dari dulu temenan. Mandi sama-sama dari kecil, makan sama-sama. Semua sama-sama sampai sekarang. But that relationship doesn't help you. Kita mesti bangun sekarang, betul? Begitu juga dengan pacaran. Berapa banyak kita tolerir hubungan yang toksik sehingga kalau saudara pikir, waktu saudara sendiri, saudara gak bisa bohong sama diri sendiri. Relationship ini takes away many things from me. Sehingga saya capek, saya depresi, saya stres. Tapi kita masih terus berada di dalamnya. It's time untuk bangun. Bahwa Tuhan punya ide relationship itu yang membantu. Bukan yang nyusahin. Dalam pernikahan ada sesuatu yang susah pasti. Firman Tuhan sendiri bilang, waktu pernikahan akan menjadi susah. Karena keduanya membawa banyak masalah, keduanya nanti kita akan lihat. Tapi pacaran harusnya digunakan untuk berkenalan, bukan saling menanggung susah. Kita lebih tolerir relationship yang gak membantu diri kita sendiri. Itu kenyataannya. Jadi saudara harus masukin ke dalam hati, Tuhan pengen pertemanan yang membantu kamu. Tuhan pengen pacaran yang membantu saudara. Tuhan pengen pernikahan yang works. Tuhan pengen pertemanan bisnis yang membantu saudara. Bukan yang merugikan atau takes away from us. Jadi bagaimana saudara lihat relationship ini dari Tuhan apa bukan? Dari situ tadi. Kalau ini gak membantu, saudara harus kasih tanda tanya banyak dan evaluasi dalam kehidupan. Betul? Is that making any sense? Nah, baik atau buruknya sebuah hubungan tergantung dari siapa aja yang terlibat. Baik buruk atau bagus enggaknya sebuah hubungan tergantung dari siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, saya bersyukur tadi ada yang kasih saya kopi. Ya, very generous. Nah, kopi ini campuran dari berbagai macam ingredients, betul? Bayangin kopi ini adalah relationship. Ya. Kalau saya minum ini, saudara, dan dia enak, artinya relationship-nya bagus. Tapi kalau saya minum ini tiba-tiba ada yang gak enak karena susunya busuk atau udah kadaluarsa, mau kopinya saya import dari Brazil, enak gak saya minum? Gak enak. That's relationship. Nah masalahnya kalau dalam pernikahan udah diaduk jadi satu, susu dan kopinya udah gak bisa dipisah, betul? Karena itu baik buruknya tergantung dari siapa yang terlibat di dalamnya. Nah saudara, coba ada 3 macam, ada eksternal yang saudara kalau lihat di sebelah situ ada body, di sini ada spirit, dan di situ ada soul. 3 ini yang jadiin kita. Ya, kita, you live in a body, you are a spirit, and you have a soul. Saat relationship itu terjadi, baik itu business partners atau pernikahan, 3 macam ini dibawa jadi satu. Dan 3 ini banyak terjadi masalah, betul? Yang ini nggak tahu selamat apa enggak. Yang ini nggak ada yang tahu. 30 tahun ke depan baru tahu penyakitan apa enggak badannya. Saya ngomong jujur, ada saya ketemu keluarga yang strugglingnya sama penyakit terus sampai semuanya habis. Yang situ apalagi ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Banyak sekali masalah di situ dan saudara bayangin saat 2 jadi 1, mereka campur bawa itu semua. Dan sebelum menilai ketiga-tiganya ini kadang-kadang saya bingung orang pengen cepet nikah.
For what? Kalau kita berbisnis, saudara, atau kalau kita pacaran, yang dilihat pertama kali yang mana? Yang ini bukan? Dunia ngajarin lihat yang ini dulu. Baru yang ono, baru yang tengah. Tapi Tuhan ngajarin untuk kita lihatnya dari yang tengah dulu. Ini selamat apa enggak? Ini satu iman apa enggak? Habis itu belajarin yang jiwanya, belajarin pikirannya, ada pikiran Kristus apa enggak? Baru yang ini. Karena kalau dua ini kuat, yang ini rusak, pernikahan akan tetap kuat, betul? Tapi dunia ngajarin lihat yang ini dulu. Sama aja kayak saudara bisnis. Baru lihat yang hal luar. Wow, raportnya bagus. Hasilnya bagus. Kelihatannya orangnya keren, yang partner bisnis yang saudara pengen kongsian. Saudara lihat yang di luarnya. Nah kalau cuma lihat yang di luarnya dan saudara langsung kongsian, saya mau bilang bahwa yang di luarnya bisa diumpetin, betul? Sama juga dengan pacaran. Yang dibagusin yang mana? Yang ono. Makanya kadang kita kalau lagi bisnis atau lagi pacaran, waktu sebelum taken kontrak atau sebelum jadian, kayaknya dia itu dia, tapi pas udah pacaran kok saya kayak pacaran sama orang lain. Karena gak pernah tahu yang dua, yang ini selalu tersembunyi. Karena itu butuh satu waktu. Sebelum buru-buru jadi satu, butuh satu waktu yang namanya singleness. Period of single, karena seberapa single kita menentukan seberapa baik relationship kita. Before the relationship, singleness might be the most important time in your life. Ya, saya tuliskan di situ. Bisa tolong diganti resolumen di tengah? Before the relationship, singleness might be the most important time in your life. Nah kalau bisa mundur satu slide ke belakang, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri. Bahasa Inggrisnya alone. Jadi yang Tuhan bilang adalah gak baik Adam buat kamu alone. Kenapa Tuhan bisa bilang Adam kamu gak baik alone? Karena Adam sudah whole atau complete sebagai satu pribadi, gak ada yang salah sama dia. Itu artinya single, complete, utuh, mateng. That means single. Dan untuk bisa single butuh waktu dan bukti Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Adam dibilang, kamu gak baik untuk sendiri, kenapa? Karena kamu sudah utuh, kamu sudah bergaul sama aku, kamu sudah mengenal kasihmu, karena kamu sekarang komplit, maka sekarang aku kasih kamu Hawa, saatnya kamu memberikan kasih kepada Hawa. Karena kasih gak bisa berdiri sendiri, betul? Dia butuh orang kedua untuk dikasihi. Dan waktu Adam sudah komplit, Tuhan bilang, it's time for you to love another. Dan perintah Tuhan untuk beranak cucu, butuh orang kedua untuk bisa beranak cucu, betul? Dan Adam sudah komplit, dan dia butuh orang kedua untuk mengasah karakternya terus ke depan. Karena itu dibilang, kamu gak baik sendiri, saatnya kamu berdua. Karena dia single, karena dia utuh, karena dia komplit, karena dia itu udah matang, karena dia itu udah unik. Baru Tuhan hadirkan seseorang buat dia. Jadi buat teman-teman yang jomblo, yang dikejar apa? Yang dikejar orangnya atau keutuhan? Yang dikejar haruslah yang namanya keutuhan. Nah jadi saudara, singleness might be the most important time in your life. Saudara harus appreciate itu. Nah sampai sini saudara ngerti bahwa wanita tidak diciptakan untuk bikin laki-laki jadi komplit. Laki-laki juga gak dibikin untuk bikin perempuan jadi komplit.
Karena keduanya utuh dibikin Tuhan. Kalau saya seorang laki-laki, by the way ini berat ya, ini berat beneran saudara. Saya bisa angkat ini sebagai seorang laki-laki, betul? Tapi kalau sekarang ada seorang helper, Tuhan hadirkan buat saya. It's good, betul? Karena dia bisa bantu saya angkat ini. Tapi waktu dia bantu angkat saya ini, apakah saya begini? Enggak, saya angkat yang lain, betul? That means utuh. Makanya buat cewek-cewek atau perempuan-perempuan 2PM, mungkin saya berkata agak keras. Tapi kalau saudara incer laki-laki yang gak bisa menolong dirinya sendiri, dia gak akan bisa menolong apa-apa nanti di kehidupannya. That's true. Kamu harus lihat laki-laki itu whole atau komplit apa enggak. Kalau sesuatu yang harusnya dia bisa angkat aja dia gak mau angkat, bagaimana nanti masa depan? Dia pasti gak akan ngapa-ngapain di dalam kehidupannya. Ya, singleness adalah suatu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan singleness juga harus dikejar dalam pernikahan. Kenapa? Karena ada saatnya nanti yang ada 2 orang jadi tinggal 1, betul? Firman Tuhan yang bilang bahwa Adam kamu alone, itu akan kita alami lagi terakhir. Dan kalau kita gak utuh, kita gak komplit, biasa kita dengar yang udah tua bilang begini, saya udah gak ada gunanya hidup. Siapa bilang gak ada gunanya? Pasangan saya sudah meninggal, saya mau ngapain lagi hidup? Itu kalau dia gak utuh, gak single, gak terpisah, gak menjadi satu pribadi yang utuh, dia bisa bilang seperti itu. So singleness harus kita tanemin di kepala kita, saudara. Harus kita kejar yang namanya singleness. Nah, ada 4 hal, sebenarnya ada 5 saudara, tapi saya potong. Ada 4 hal yang Tuhan sediakan sebelum Adam itu dipertemukan dengan Hawa. Saya percaya 4 hal ini yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah the presence of God. Sebelum Tuhan kasih Adam pasangan, sebelum manusia itu bertemu, Tuhan kasih yang namanya the presence of God. Buat apa Tuhan kasih presence of God? To be in constant communion, to learn to love God first. Nah, kenapa ada tulisan Eden di sini? Saya berpikir saudara, kenapa Tuhan pakai ribet konteks Eden? Taman Eden gak diketemukan lagi sekarang. Nah, tapi kalau kita lihat saudara di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Eden itu kalau bahasa aslinya dia kayak bahasa Jepang yang pakai stroke ya. Saudara pernah lihat bahasa Hebrew? Setiap stroke itu arahnya dari mana ke mana atau di mana itu punya arti. Nah, Eden itu artinya adalah moment, spot, presence, pleasant atau delightful atmosphere atau open door. Artinya itu semua. Jadi arti Eden itu adalah a spot that for a moment ada the presence of God, ada the pleasant atmosphere, ada open door yang menyambungkan antara bumi dengan surga. Dan di situ ditaruh manusia. Jadi kalau Tuhan taruh manusia in the presence of God, when men go outside the presence of God, dia gak bisa berfungsi dengan baik. Waktu saya ngerti ini saudara, itu waktu saya umur 23 kalau gak salah, 23, 24. Dari situ saya udah langsung tahu bahwa perempuan yang tidak di dalam gereja itu bukan lagi masa depan saya. Karena saya harus tahu manusia diciptakan pertama kali di the presence of God. Kemanapun dia pergi harus ada presence of God. Makanya firman Tuhan bilang, kamu harus pergi ke seluruh dunia dan perkenalkan namaku, perkenalkan my knowledge.
and subdue all earth, make dominion. Make dominion apa? Bukan untuk berkuasa atas ayamnya ada dikandangin, bukan. Tapi everywhere he goes, the presence of God harus take dominion on the earth. Dalam hubungan bisnis tentu sulit untuk mengetahui dia orang dari Tuhan apa bukan, betul? Tapi the most important things adalah waktu marriage, waktu dating. Saudara bisa menilai bahwa kalau pasangan saya nggak pernah nyari hadirat Tuhan di dalam kesehariannya, there is something that you must do, betul? Saya nggak bilang apa yang harus saudara lakukan. Karena saya yakin minggu-minggu depan ada soal dating dan saya nggak tahu Aksa akan khotbah pertama kali akan ngomong apa. Ya. Tapi nomor satu yang Tuhan berikan adalah the presence of God. Jadi yang pertama kali laki-laki butuhkan bukan perempuan. Yang laki-laki pertama kali butuhkan apa? The presence of God. Karena itu harus saudara datang ke gereja, nggak bisa enggak. Bukan supaya tempat ini ramai, tapi karena firman Tuhan, karena saudara sudah mengerti. That's why perempuan juga harus ketemu laki-laki in the presence of God. Laki-laki dan perempuan harus ketemu in the presence of God. Seringnya saya keluar dari presence of God, saya cari perempuan di semak-semak, saya bawa ke presence of God. Itu sudah crossing the idea of relationship daripada Tuhan. Saya nggak bilang nggak works, ada juga yang works. Beda kepercayaan, tapi pada akhirnya karena kasih karunia-Nya, betul? Tapi kalau kita sudah tahu rules-nya, mari kita ikuti rules-nya. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan kepada Adam sebelum dia ketemu Hawa. Yang kedua adalah identitas. Tuhan berikan manusia pertama itu Adam. Tuhan berikan yang namanya identity. Buat apa dia perlu identitas? Untuk dia bisa kenali dirinya sendiri. Supaya dia bisa terima dirinya sendiri. Dan dia bisa mengasihi dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau saudara yang tahu banyak Alkitab, saudara udah bisa langsung lihat ke satu ayat di mana kasihilah Tuhan Allahmu, dirimu sendiri, baru orang lain. Karena itu Tuhan kasih yang namanya identitas. Saudara tahu identitas, karena saya sering ikut Maximize Manhood dari Edwin Louis Cole dulu di Eropa. Saya baru mengerti bahwa identitas laki-laki sudah banyak yang rusak. Kalau pesawat sama mobil, mahalan mana saudara? Pesawat. Kalau saudara dikasih cuma-cuma, saudara mau yang mana? Pesawat, betul? Manusia diciptakan sama the hand of God. Tapi zaman sekarang ada the hand of doctor yang bikin gendernya jadi nggak jelas, betul? Dari situ ya saudara tahu yang mana yang punya value lebih asli atau lebih mahal. Tapi kenapa orang pilihnya yang mobil, bukan yang pesawat? Karena dia udah gagal melihat identitas dirinya dia siapa. Sehingga dia tidak merasa perlu jadi laki-laki. Yang perempuan juga tidak merasa perlu untuk jadi perempuan. Karena identitas itu sudah rusak. Saya harusnya bisa angkat ini, tapi karena saya sudah berubah gender, saya harus pura-pura gak bisa angkat ini. I'm living in a lie. Gampang banget untuk ketahui hal-hal seperti itu saudara. Karena itu identitas penting. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apa hubungannya semua itu dengan relationship?
Saudara harus tahu identitasmu, siapa kamu di dalam Tuhan. Saudara harus mengerti kenapa kamu dilahirkan di Indonesia, kenapa Tuhan bawa kamu ke satu tempat, kenapa kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan sekarang, kenapa kamu lahir di keluargamu yang tidak sempurna. Itu semua tentang identitas. Kalau belum mengerti dan belum ada pemulihan tentang itu, waktu saudara berkaca, saudara nggak tahu saudara lihat siapa dan bagaimana saudara bisa mengasihi diri sendiri. Mungkin di lain waktu saya akan ngobrol tentang identitas. Nah, tapi kalau ada dua orang mau jadi satu dan dia tidak tahu identitasnya masing-masing, mereka artinya nggak bisa mengasihi diri sendiri. Dan sekarang dijadikan satu, kamu harus saling mengasihi sampai akhir hayat. Bagaimana bisa? Betul? Karena mengasihi diri sendiri aja nggak bisa. Firman Tuhan bilang kamu harus kasihi dirimu sendiri baru bisa kasih orang lain. Adanya dia cari orang lain hanya untuk mendapatkan kasih. Dan gak boleh terjadi tarik menarik seperti itu di dalam hubungan. Karena itu kita harus kudu tahu identitas kita. Gimana cara taunya kalau saudara sudah benar-benar pulih apa belum? Kalau masih muncul pertanyaan di dalam pikiran, kenapa sih aku hitam? Kenapa sih jerawatan? Kenapa sih ada titik-titik? Saya siapin firman ini, saya malu saudara, karena kemarin saya mampir ke RH, pengen lebih licin sedikit mukanya. Saya yang nanya-nanya ke dokternya, bukan Mariska. Ya, saya malu siapin firman ini. Kalau kita masih tanya kepada diri kita sendiri, kok saya miskin sih? Kok saya gak punya duit? Kok papa saya begini? Kok mama saya begini? Kenapa saya cuma bisa kuliah di sini? Kenapa saya gak bisa ke USA? Kenapa sih saya gak pinter? Kenapa dia tuh kayaknya pinter banget? Kenapa dia glowing banget? Sedangkan saya kayak redup banget. Kalau kita masih pertanyakan hal-hal seperti ini saudara, kita harus datang kepada Tuhan dan harus pulihkan identitas kita, bahwa Tuhan itu sayang sama saudara. Dan saudara itu bukan produk gagal, saudara dibentuk dengan satu tujuan di dunia ini. Ya, kapan hari saya ngobrol sama teman saya yang baru pulang dari Jerman, dan dia cerita begini saudara, parah banget loh, kemarin temen gue ada yang udah tunangan, yang perempuan mati, yang perempuan bukan sih? Yang perempuan mati. Hah? Langsung tertarik saya sama ceritanya. Saya tanya kenapa kok bisa mati? Udah tunangan lagi. Aduh itu semoga belum DP, saya mikirnya begitu ya buat pestanya saudara. Nah tapi ternyata udah DP. Semua yang diundang itu udah pergi ke Hong Kong. Pestanya di Hong Kong. Keluarga laki-laki, temen semua udah datang. Keluarga perempuan udah datang. Sampai ke Hong Kong 3 hari tiba-tiba yang perempuan mati. Meninggal. Mestinya pesta pernikahan jadi rumah duka di sana. Ternyata baru ketahuan bahwa yang perempuannya mengidap penyakit kanker udah lama. Saya langsung tanya, yang laki-laki emang nggak tahu? Nggak tahu saudara. Disembunyikan dari seluruhnya. Karena dia malu atau mungkin dia nggak secure dia punya kanker. Atau mungkin dia terlalu beriman nanti bisa sembuh. Ya, tapi saya rasa karena dia identitasnya kurang, dia nggak bisa mencintai diri, dia nggak bisa buka dirinya apa adanya. Sehingga dia umpetin itu semua. Nah berapa banyak kita mulai bisnis, mulai relationship, karena dua-duanya nggak tahu identitasnya. Semuanya sembunyikan hal-hal, betul? Setelah pacaran seberapa lama, baru kita ngerasa kok kayaknya saya dibohongin sama perempuan ini. Dulu dia nggak kayak begitu. Itu semua karena identitas. Dalam relationship yang paling rugi selalu perempuan. Karena itu yang perempuan harus benar-benar lihat yang laki-lakinya ini. Kalau dia datang ke tempat ini atau datang ke satu tempat, naik ojek, perhatiin dia laki-laki itu. Confident apa enggak? Terbuka apa enggak? Kalau enggak confident, saudara udah bisa tanda tanya, kenapa dia enggak bisa menerima diri dia sendiri? Kita harusnya comfortable, confidence,
berani, terbuka, transparan tentang diri kita. Itu yang namanya orang yang sudah pulih identitasnya. Amin saudara. Nah karena waktu, ayo kita kejar. Saya minta Andreas saja kiringin keyboard aja. Tentang identitas, jadi Tuhan berikan identitas. Yang ketiga saudara, apa yang Tuhan berikan kepada Adam sebelum dia dipertemukan dengan Hawa. Yang ketiga adalah work. Untuk Adam atau seorang manusia belajar yang namanya tanggung jawab atau responsibility. Benar? Sebelum dia kasih Hawa, Adam lagi ngapain? Dia lagi sibuk namain binatang. Dia lagi sibuk untuk namain binatang, dan dia lagi sibuk memelihara Taman Eden. Jadi Tuhan berikan Adam itu work. Nah, pernikahan adalah sifatnya interdependent. Ada 3 tahap. Ini hari ini banyak informasi ya saudara ya. Pernikahan itu selalu mulai dari yang tadinya dependent, saudara dependent sama orang tua atau sama, habis itu kemudian saudara berubah menjadi independent, dan pernikahan itu adalah setelah independent yaitu interdependent. Saling bergantung untuk lebih daripada yang sebelumnya. That's marriage. Hubungan yang interdependent. Nah, supaya dari dependent jadi independent dan jadi interdependent, nggak perlu yang namanya kadar responsibility yang berbeda-beda. Jadi the more single you are, semakin saudara utuh, maka semakin banyak responsible yang saudara bisa tanggung di dalam kehidupan. Dan kita harus cari partner yang punya responsibility yang tinggi, terutama buat kehidupannya. Kalau kita mau relationship kita menjadi kuat. Tuhan berikan work, Tuhan nggak kasih manusia job. Work and job is 2 different things. Kejadian 2:15 bilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Garis bawahi kata yang paling bisa menjelaskan tentang work adalah usaha. Job sama work beda. Saya nggak percaya Adam jobnya itu gardener, no. Tapi Tuhan kasih dia satu gift, namanya work. Kamu bisa berusaha. Selama nafas hidup masih ada, kamu bisa berusaha. Job sama work beda, betul? Ini bound by title. Kamu apa? Businessman. Selesai kamu jadi businessman, kamu masih bisa berusaha gak? Masih bisa. Yang ini ngomongin productivity. Yang ini ngomongin kamu terikat dalam satu title, satu job in a period of time. Kalau mau lihat yang benar pasangan, jangan lihat yang ini. Karena yang ini umur 55, 60, perusahaan ambil balik title-nya. Tapi selama yang ini nggak ada, orang masih bisa berusaha sebaik mungkin buat dirinya sendiri, keluarin apa yang baik dari dalam dirinya sendiri. Cari yang di sini. Kalau saudara pengen lihat pasanganmu, benar-benar saudara pengen pernikahan yang bagus, saudara lihat job dan lihat dia berusaha gak di dalam jobnya. Kalau dia cuman masuk kantor aja telat. Kalau dia nggak berusaha di dalam pekerjaannya aja, cilaka, betul? Yang paling cilaka kalau ini nggak ada, yang ini juga nggak ada. Pengangguran namanya. Maaf saya harus berbicara keras karena saya pengen kita berubah. Kalau ini nggak ada, tapi ini ada, orangnya berusaha. Disuruh melayani di gereja berusaha. Suruh beresin bangku berusaha terbaik. Disuruh ini berusaha, cuman tunggu waktu akan ada orang yang kasih ini kepada orang yang bisa ini. Amin saudara. Belajar sesuatu yang luar biasa.
work and job is two different things. Dan yang terakhir saudara, apa yang Tuhan berikan? Yang keempat, namanya parameter. Firman-Nya bilang apa? Ini untuk belajar tentang yang namanya standar. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mungkin kita bisa bilang, kok Tuhan yang pengasih membatas-batasi, kenapa dia kasih boundaries, kenapa dia kasih parameter. Saudara tahu perintah Tuhan gunanya buat apa? Buat kita bisa menikmati kebebasan. Tuhan kasih parameter ke Adam ini gak boleh dilewatin. Supaya semua buahnya dia bisa nikmati, betul? Siapa yang pernah menikmati semua buah yang ada di dunia? Cuman Adam. Saya aja mau tapi gak bisa. Betul? Kita harus ngerti parameter. Buat apa saudara install firman Tuhan? Supaya saudara punya jadi pribadi yang punya standar. Saya suka lihat orang kalau punya standar, betul? Kalau yang gak punya standar tuh nanti digoda sama ini, ya udah ke situ. Nanti dia ke sini, nanti dia ke situ. Dia gak punya standar di dalam kehidupannya. Nah pernikahan haruslah dua orang yang punya standar yang kuat. A godly standard. Baru itu bisa long lasting, impacting, dan juga memberkati banyak orang. Kita gak boleh double standard. Kita harus ngerti perimeternya atau parameter-parameter yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 hal. Dan saya akan close saudara dengan satu perumpamaan. Coba multimedia, 4 hal yang tadi. Before a relationship, before a man, before a woman, before dating. Minggu depan akan belajar dating katanya. Before a marriage, kejar yang namanya singleness. In the marriage, kejar the presence of God. Your identity gak boleh hilang. Kamu harus terus berusaha dalam kehidupan. Because work is a life assignment from God. Di dalam segala bidang berusaha. Jadi berkat. Dan yang keempat harus punya standar yang namanya parameter. Satu mitos terakhir saudara sebelum saya tutup. Menikah adalah kunci kebahagiaan. Buat saya itu mitos. Kita harus mengerti bahwa kunci kebahagiaan itu bukan pernikahan. Kunci kebahagiaan adalah keutuhan. Singleness. Kadang-kadang kita suka di pressure, betul? Mama papa baru tenang kalau kamu udah menikah. No, baca firman Tuhan di Korintus. Paulus bilang orang yang menikah mendatangkan problem dalam kehidupannya. Kalau dia belum single. Karena itu jangan kita sibuk cari pasangan. Tapi sibuk cari Tuhan untuk penuh. Menjadi complete and single. Nah saudara, ini gelas kosong. Betul? Kalau kita masih kosong dan kita cari pasangan, adanya seperti ini saudara. Saya pakai kopinya ya, nanti saya minum lagi. Kalau kita kosong, kita cari pasangan. Yeay, aku ketemu satu yang penuh. Anak Tuhan, pastor, punya perusahaan. Pokoknya bagus dah. Ada gak orang kayak gini? Ada saudara. Saya berharap ada orang-orang begini di tempat ini. Satu hari nanti. Saya butuh pasangan pastor. Saya cari. Karena dia gak bisa mengasihi dirinya sendiri. Karena dia gak mengerti pribadi Tuhan. Betul? Karena dia gak bisa berusaha. Karena dia masih belum komplit, dia cari, dia tuang, dia paksa, dia pasangannya ditaruh ke sini. Katakanlah ini penuh ya. Yeay, saya penuh.
Kamu memenuhi diri aku. Yang ini jadi kosong. Yang ini dries up. Telepon teman-temannya, gua gak tahan sama dia. Hang out lagi yuk. Karena yang ini narik yang ini. Kedua-duanya gak boleh saling tarik-menarik. Tapi kedua-duanya harus penuh. Sehingga waktu yang satu ditumpah ke sini, dan yang ini ditumpah ke sini, bayangkan ini penuh, terjadi kelimpahan di dalam rumah tangga. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita tutup. Tundukkan kepala saudara, izinkan saya berdoa buat saudara sebelum kita habis ini masuk perjamuan kudus. Bapak kami bersyukur buat firman-Mu. Aku berdoa buat semua jemaat. Untuk yang menikah, saudara yang sudah menikah, sudah punya anak, yang keluarga. Boleh terus mengejar yang namanya singleness. Seek the presence. Selalu gak boleh hilang gambar dirinya. Tetap berusaha menjadi yang terbaik. Yang suami menjadi suami yang terbaik. Yang istri menjadi yang istri yang terbaik. Dan terus mendownload, menginstall dan mengaplikasikan firman-Mu. Hamba berdoa buat yang masih belum punya pasangan Tuhan. Kami gak perlu cari pasangan, Kau akan sediakan seseorang. Selagi kami mengejar yang namanya singleness. Karena itu berkati jemaat-Mu yang masih belum punya pasangan. Berkati yang sudah berpacaran, yang sedang dalam masa perkenalan, pertemanan, persahabatan. Biar kami semua punya roh yang sama, yaitu mengejar singleness, keutuhan. Dan mengejar Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus dan menutup ibadah ini. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yang diberkati kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, sangat amat diberkati. Amin, saudara-saudara. Colek kanan kirinya, diberkati gak bro? Sis, diberkati gak ya? Harus utuh sebelum cari pasangan hidup. Silahkan duduk saudara-saudara. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mungkin saya akan pimpin kita semua untuk melanjutkan ibadah kita. Dan ibadah kita salah satunya adalah, sudah dibagikan perjamuan kudus, gak apa-apa perjamuan kudus. Kita akan lakukan, tadi kita bicara tentang bagaimana sebagai seorang yang single atau bahkan pada saat kita sudah menikah, kita membutuhkan yang namanya the presence of God. Amen. Ya saudara-saudara, pada saat kita melakukan perjamuan kudus, ketahuilah bahwa perjamuan kudus adalah Holy Communion, which is a communion between us and the presence of God. Pada saat kita angkat roti dan anggur, saya berdoa supaya kita bisa mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jika ada teman-teman di sini yang belum mempunyai roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya teman-teman ushers bisa bantu. Nah tentunya perjamuan kudus dilakukan dan hanya diperbolehkan untuk bagi teman-teman yang berumur 12 tahun ke atas, saudara-saudara. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali masuk ke dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah saudara-saudara, mari kita ingat kebaikan Tuhan, hadiratnya bagi kita. Sebab dia baik, tundukkan kepala saudara-saudara. Kita ingat bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang turun dari surga ke bumi supaya dia boleh mati di atas kayu salib menggantikan tempat kita. Supaya kita yang tidak berharga dijadikannya sangat berharga. Supaya kita yang berdosa dihapus dosanya dan digantikan dengan mahkota kebenaran. Supaya kita yang tidak ada harapan diberikannya harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa kami Tuhan kalau kami boleh mengambil bagian? Kami tidak layak, tetapi biar kiranya Tuhan Engkau yang layakkan kami. Ambil bagian dari perjamuan kudus hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan sudah mati di atas kayu salib ganti tempat kami.
Tuhan mau memberkati kita semua saudara-saudara. Dalam perjamuan kudus ini. Dan untuk kita bisa diberkati, mari kita examine, mari kita analisa hidup kita masing-masing. Kita review hidup kita masing-masing. Jika ada dosa yang masih menjadi gaya hidup kita, mari kita bertobat. Jika ada akar kepahitan, akar dendam, apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat, mari kita lepaskan. Haleluya. Kita introspeksi diri kita. Kita pastikan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa, kalau kami ingat kebaikan-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi satu sama lain. Jamah kami. Pulihkan kami melalui perjamuan kudus ini. Bagi kami yang sakit Tuhan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara angkat roti tinggi-tinggi ke hadapannya. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tupihem, dewasa muda. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dewasa muda 2PM, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pengorbanan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para dewasa muda yang single, angkat tanganmu. Saya rindu untuk mendoakan yang single yang belum menikah. Kami berdoa Tuhan supaya para dewasa muda yang masih single Tuhan, kiranya Tuhan mereka menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang mengejar hadirat Tuhan. Melalui perjamuan kudus hari ini kami diingatkan bahwa Engkau mati bagi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau gantikan semuanya itu Tuhan. Segala kebobrokan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi saudara-saudara yang sudah menikah, angkat tanganmu tinggi-tinggi yang sudah menikah. Wow, luar biasa. Tuhan berkati kita semua yang sudah menikah. Menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi pasangan kita. Menjadi berkat buat anak-anak kita, menjadi berkat buat komunitas kita, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya tanganmu menghasilkan hasil yang luar biasa. Kiranya tanganmu, perkataanmu adalah mengeluarkan hasil-hasil yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk perjamuan kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Nah saudara-saudara berbicara tentang tadi, Randy berbicara tentang stewardship. Satu hal yang para dewasa muda kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menjadikan kita stewards, pengelola.
Nah, salah satu hal yang kita kelola adalah uang, saudara-saudara. Harta. Apa yang kita bisa hasilkan dari pekerjaan tangan kita. Sebenarnya itu adalah berkat yang Tuhan titipkan bagi kita supaya kita bisa kelola dengan baik. Nah, boleh saya minta ditampilkan Amsal yang sudah disiapkan ayat ke-10. Ayat ke-10 dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu, dikatakan. Dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10 ada. Nah, dikatakan bahwa maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ada katakan amin. Siapa yang di sini yang rindu bahwa lumbungnya berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, saudara-saudara, untuk kita bisa mendapatkan ayat yang ke-10, kita harus lakukan ayat yang ke-9, saudara-saudara. Apakah ayat yang ke-9 itu dikatakan ayat 9 kembali lagi? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebentar kita akan melakukan offering, persembahan. Tetapi tentunya perlu saya ingatkan bahwa di gereja kita, di gereja CK7, kita mempunyai kebiasaan di setiap awal tahun di mana kita membawa hasil pertama ke dalam rumah Tuhan karena kita mau memuliakan Dia. Nah, hal ini bersifat sukarela, saudara-saudara, tidak ada paksaan. Tetapi saya rindu saudara-saudara untuk bergumul dengan Tuhan. Tanya Tuhan perihal ini supaya kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung kita diisi, segala yang kita lakukan dijadikan berhasil. Amin, saudara-saudara. Boleh kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami beri, Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat. Dan Tuhan untuk tangan-tangannya mengelolanya, Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dan mengelolanya dengan baik supaya nama-Mu ditinggikan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan memberi itu saudara-saudara dengan offering. Haleluya, haleluya. Minggu depan kita akan lanjutkan sesi Relationship Matters. Don't miss out. I know di sini kita hari ini cukup banyak. Don't miss out. Next week tidak kalah bagusnya, pastinya kita akan sangat diberkati, saudara-saudara. Tadi saya banyak catat ya, saudara-saudara, sangat memberkati. Saudara-saudara catat dan pasti akan menjadi berkat. Sudah selesai memberi, kita bangkit berdiri sama-sama. Saya rasa kita belum pernah ya kita habiskan ibadah dengan bersukacita dan bersorak-sorai. Amin, saudara-saudara. Bisa kita lakukan ini karena kita sudah diberkati Tuhan hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Dari Allah Bapa,
kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau menjadi para dewasa muda yang diberkati Tuhan dan memberkati banyak orang. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Pekerjaan tanganmu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya keluargamu menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.